Materi kita kali ini yaitu kaya dari marketplace. Sebelum kita belajar mengenai marketplace, kita harus belajar tentang mindset terlebih dahulu. Apa sih mindset itu? Mindset adalah pola pikir untuk merespons setiap tantangan dan kondisi apapun dalam kehidupan kita. Mindset adalah ilmu akar dari berwirausaha. Oleh karena itu, mindset merupakan jembatan menuju kesuksesan. Menurut Steve Maraboli, jika mindsetnya berubah, maka semua yang ada di permukaan akan berubah. Dengan maksud, jika mindset kita kuat, maka akan lebih mudah juga untuk memperoleh kesuksesan. Kenapa sih kita harus belajar marketplace? Karena marketplace merupakan semacam pengetahuan pokok dan mendasar untuk kita yang ingin berjualan di marketplace. Kenapa? Karena kita harus paham seperti apa marketplace itu sebenarnya. Pemahaman di awal tentang marketplace akan kita gunakan untuk mempertimbangkan banyak hal, sehingga apabila nanti kita sudah memulainya, lalu kita bertemu dengan obstacle atau rintangan, kita tetap bisa bertahan. Selain itu, dengan pengetahuan fakta-fakta di marketplace, kita semakin sadar bahwa kita sedang berproses. Karena kita sedang berproses, maka kita butuh perencanaan. Dalam perencanaan itu, kita harus tahu dan memastikan bagaimana data berbicara. Data-data tersebut yaitu berupa fakta. Fakta yang pertama yaitu jumlah pengguna. Salah satu alasan tetap untuk kita pertimbangkan kenapa marketplace menjadi salah satu opsi atau pilihan yang bisa kita tekuni sebagai saluran untuk berjualan yaitu mengenai kuantitas atau jumlah pengguna yang semakin hari kian bertambah. Faktanya, menurut data yang dilihat dari katakata.co.id pada tahun 2019 lalu, 96% dari 107 juta pengguna internet di Indonesia, mereka pernah menggunakan e-commerce. Kebayangkan berapa jumlah pasar yang ada di sana. Bahkan data terbarui yang dirilis oleh www.circlo.com menunjukkan ranking 5 marketplace terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah pengunjung bulanannya. Pada kuartal kedua pada tahun 2020 baru-baru ini. Kemudian data ini dirilis pada tanggal 19 Agustus tahun 2020 lalu. Berikut pemeringkatannya. Yang pertama yaitu Shopee dengan jumlah pengunjung berkisar 93,4 juta. Kemudian yang kedua yaitu Tokopedia dengan kisaran 86,1 juta pengunjung. Yang ketiga yaitu Bukalapak sekitar 35,2 juta pengunjung. Peringkat yang keempat yaitu Lazada dengan kisaran pengunjung yaitu 22 juta pengunjung. Kemudian yang terakhir yaitu Blibli pada dengan jumlah pengunjungnya yaitu 18,3 juta pengunjung. Adapun fakta yang kedua yaitu minat belanja. Fakta yang juga harus kita sadari tentang kehadiran e-commerce ialah tentang minat belanja konsumen. Dalam sebuah riset dikatakan bahwa orang Indonesia itu melakukan belanja online sebanyak 5 kali per bulannya. Market size alias ketersediaan pasar di marketplace itu sangat luas. Sekarang kita pun memiliki keyakinan dan semangat baru untuk bisa sukses dan kaya dari marketplace. Fakta yang ketiga yaitu 270 juta orang pengunjung setiap bulannya. Total pengunjung marketplace itu 270 juta per bulan. Dapat disimpulkan bahwa kurang lebih ada 9 juta orang yang berselancar di marketplace dalam setiap harinya. Jumlah itu didapat dari 10 marketplace terbesar saja. Belum dari e-commerce lainnya. 10 besar marketplace yang dimaksud adalah Shopee, Lazada, Blibli, JD.ID, sampai Matahari. Fakta yang keempat yaitu transaksi e-commerce per bulan cepat yaitu 13 triliun. Angka 13 triliun ini terjadi pada tanggal 7 November pada tahun 2019. Tentu sekarang saya yakin lebih banyak.
kita harus yakin bahwa 13 triliun itu banyak. Memang benar semua orang tahu bahwa 13 triliun itu banyak. Tetapi tidak semua orang sadar bahwa kesempatan itu terbuka luas. Tinggal mau atau tidak berjuangnya kita untuk bisa ambil bagian di marketplace itu. Adapun fakta yang kelima yaitu belanja online meningkat pesat di tengah pandemi COVID-19. Pada masa ini aktivitas belanja online semakin meningkat. Hal ini dikarenakan konsumen akan lebih aman, kemudian hemat waktu dan tenaga, tersedianya banyak promo sehingga menarik perhatian konsumen, kemudian produk yang ditawarkan lebih lengkap, serta bisa membandingkan harga produk dari satu toko dengan toko yang lain. Baik, materi selanjutnya tentang marketplace itu apa sih yang akan kita jual atau kita tuh mau jualan apa di marketplace ini gitu. Jadi sebelum menentukan barang atau produk yang akan kita jual ke marketplace, alangkah baiknya kita memastikan atau kita sudah mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan orang-orang datang ke marketplace tersebut gitu. Apa alasan orang-orang tersebut membeli barang di marketplace gitu. Untuk alasan yang pertama, kenapa ya orang itu membeli sesuatu di marketplace? Yang pertama, karena kebutuhan. Karena setiap individu pada umumnya pasti memiliki kebutuhan. Ada kebutuhan yang diprioritaskan dan ada kebutuhan yang diutamakan dan nanti itu di sekundarikan gitu kan. Jadi dengan kebutuhan utama tersebut, orang pasti butuh barang tersebut gitu. Siapapun orangnya, dia akan membutuhkan barang tersebut gitu loh. Karena barang tersebut itu merupakan suatu kebutuhan gitu. Misalnya makanan. Jadi karena setiap orang itu butuh tumbuh dan berkembang, orang tersebut menjual kebutuhan pokok berupa makanan tertentu. Berpotensi penjualannya itu akan besar gitu loh. Nah, kemudian yang kedua itu ada rumah ya. Karena berkaitan dengan kebutuhan, keamanan, rumah itu merupakan suatu kebutuhan hidup manusia. Orang pasti akan membeli yang namanya properti, terlebih lagi rumah gitu. Nah, untuk kebutuhan yang selanjutnya itu ada pakaian. Kebutuhan manusia yang paling dicari nih, fashion. Tuh kan, apalagi sekarang itu udah zaman-zamannya fashion gitu. Jadi pakaian ini merupakan kebutuhan yang paling dicari oleh banyak orang gitu. Tidak hanya menggunakan pakaian. Jadi tidak hanya itu, menggunakan pakaian juga menjadi salah satu simbol dari diri kita gitu loh. Simbol baik secara adat, sosial maupun agama gitu. Nah, kemudian untuk kebutuhan yang selanjutnya itu ada produk kesehatan. Jadi setiap orang butuh sehat gitu kan, karena untuk melanjutkan aktivitasnya. Jadi karena setiap manusia berjuang mati-matian untuk kesehatan ini juga menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi manusia gitulah. Baik, untuk poin kedua yaitu ada keinginan. Alasan orang-orang datang ke marketplace selain karena kebutuhan, yang kedua itu karena keinginan gitu loh. Karena itu tadi manusia itu sebenarnya memiliki kebutuhan dan keinginan gitu loh. Nah, perihal keinginan ini sebenarnya erat kaitannya dengan gengsi. Jadi sebenarnya biaya hidup manusia itu murah dan yang mahal itu karena gengsinya gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia itu membeli barang semata-mata bukan karena butuh, tetapi karena gengsi gitu loh. Mungkin ada orang yang memakai pakaian seadanya, ada juga orang yang mementingkan gengsinya gitu loh. Tidak ingin terlihat jelek di mata orang-orang atau tidak ingin terlihat seadanya di mata orang gitu loh. Jadi karena keinginan tersebut, nah kemungkinan dia jadi membeli atau mencari-cari barang yang mewah di marketplace seperti pakaian, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada persepsi. Selain kebutuhan dan keinginan yang membuat manusia itu datang ke marketplace, yang ketiga itu karena persepsi. Jadi persepsi itu merupakan tindakan menyusun, mengenali atau menafsirkan informasi
guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang sesuatu. Loh. Jadi ada beberapa mindset yang harus dimiliki oleh penjual sebelum memasarkan produknya ke marketplace gitu loh. Yang pertama itu ada melakukan riset produk laris gitu loh. Nah, sebelum kita menjual sesuatu, kita itu harus melakukan riset terlebih dahulu. Apa yang dibutuhkan di pasar? Apa keinginan yang sedang naik di pasaran tuh apa gitu loh. Jadi produk yang kita jual itu nggak hanya asal produk, tapi juga produk yang memang sedang dicari di masyarakat gitu, di banyak kalangan gitu loh. Kalau bisa produknya itu mencakup semua kalangan seperti itu. Nah, untuk poin yang kedua yaitu temukan produk apa yang sedang banyak dicari orang. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, produknya apa sih yang sedang banyak dicari orang, produk yang lagi booming itu apa gitu. Nah, kita buat tuh. Sama seperti tadi ya, riset jatuhnya. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga, ingat, laris di toko orang belum tentu laris di toko kita gitu loh. Jadi sebelum kita memikir yang positifnya, kita juga perlu ada pikiran ke pikiran negatifnya untuk mengantisipasi gitu. Untuk mengantisipasi kalau toko kita itu sepi gitu. Jadi ketika kita memasarkan suatu produk, ada dua kemungkinan yang akan kita dapatkan, positif dan negatif gitu. Positifnya toko kita akan rame gitu lah. Nah, kemudian negatifnya tuh gimana, toko kita bakal sepi. Nah, gimana caranya kalau toko kita itu sepi gitu. Itu harus dipikirkan juga sebelum kita memasarkan produk ke marketplace gitu loh. Nah, kemudian fokus pada barang-barang yang diinginkan. Sama seperti tadi, kita lakukan riset lah di pasaran. Apa produk-produk apa sih yang sekarang lagi dibutuhkan di banyak kalangan gitu, di masyarakat gitu. Nah, kemudian poin yang kelima itu bangun brand toko. Jadi mungkin lebih baik kita ini memiliki brand gitu loh. Jadi brand kita ini akan dikenal oleh masyarakat dan nantinya masyarakat itu akan mempercayakan, akan mengenal brand kita lah gitu. Jadi ya udah, karena kita punya brand nih tuh, ini brandnya bagus juga, dapat dipercaya, ya udah gitu. Jadi menarik minat dan kepercayaan dari customer juga gitu loh. Nah, kemudian perjelas value tambahan yang erat kaitannya dengan mengapa calon customer Anda harus beli toko Anda. Dan jadi selain kita itu punya brand, kita juga harus membangun value-nya gitu. Apa sih produk kita itu punya apa sampai orang itu harus beli gitu, harus beli produk kita. Itu juga harus dipikirkan gitu loh. Nah, kemudian yang selanjutnya, pilih satu jenis kategori produk terlebih dahulu. Jadi lebih baik itu kita punya satu jenis kategori gitu loh, untuk pertama-tama masuk ke marketplace. Jadi kita bisa memfokuskan pasarnya itu ada di mana sih satu produk ini gitu. Karena bisa lebih fokus, jadi jangkauannya juga bisa lebih maksimal seperti itu. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu setelah menentukan satu jenis produk, tentukan target pasarnya gitu loh. Seperti yang sudah saya katakan tadi, karena kita sudah jadi kalau misalkan kita sudah memilih satu jenis produk tersebut, kita targetkan untuk kalangan mana nih gitu, kalangan anak muda kah atau semua kalangan, itu lebih baik sebenarnya. Nah, kemudian poin selanjutnya, cari supplier yang memang mensupport produk kita. Baik, itu dia tadi beberapa hal atau alasan atau tujuan yang harus kita ketahui ya, yang perlu kita ketahui sebelum kita terjun ke marketplace gitu. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada pahami customer journey marketplace Anda gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang customer journey gitu loh. Di antaranya yang pertama yaitu Facebook dulu baru ke marketplace. Kemudian Google
baru ke marketplace, kemudian ada yang dari Instagram dulu baru ke marketplace gitu. Bahkan ada pula yang dari mall gitu kan. Jadi contohnya itu gini, misalkan kita terjun ke dunia fashion nih. Orang-orang mungkin bisa melihat-lihat fashion itu seperti baju, celana dan lain sebagainya itu di mall atau di Instagram mungkin atau di Facebook gitu, melihat gambar-gambarnya gitu kan. Nah, dari situ customer kita mencari tahu nih keterangannya seperti apa. Jadi bajunya itu terbuatnya dari bahan apa sih? Dari panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu. Ukurannya apa aja gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mulai dari Facebook atau dari ada beberapa customer yang mulai dari sosial media gitu loh. Jadi ketika menurut dia melihat sesuatu yang menurutnya menarik, ini fashion ini menarik, nah customer tersebut akan mencari-cari produk tersebut gitu kan. Nah, ketika sudah menemukan satu toko di Instagram yang menurut dia bagus, kita bisa mencantumkan link marketplace kita di situ gitu dengan mengupload. Jadi kalau di marketplace itu kan karena emang khusus untuk jualan ya, jadi kita bisa mengupload barang-barang atau produk-produk kita disertai keterangan dan harganya juga gitu. Nah, jadi ada beberapa ini juga nih, ada 9 magic persepsi di marketplace. Jadi ada setidaknya 9 magic alias persepsi di marketplace yang harus kita pahami gitu loh sebelum kita jualan gitu. Di samping alasan dan tujuan kita kenapa marketplace, itu kita juga harus memahami nih, ini ada beberapa persepsi di marketplace yang harus kita pahami gitu. Yang pertama itu ada gratis ongkir, tuh kelebihan-kelebihan ya. Kemudian yang campaign lebih aman, COD, retur, bonus, kemudian harga grosir, diskon, lalu hadiah dan original, seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fitria Horinisa. Disilahkan. Oke, selanjutnya mungkin ini adalah salah satu pertanyaan yang sering kita pikirkan. Apa saja sih tantangan-tantangan yang bakalan kita hadapi sebagai penjual di marketplace? Yang pertama ada drama supplier. Misalkan suppliernya tidak jujur atau barangnya ternyata habis di supplier, atau kita bingung menentukan supplier yang cocok dan lain sebagainya. Drama yang kedua yaitu foto dicuri orang. Karena pasarnya ini sifatnya marketplace online, oleh karena itu kan kita memakai foto sebagai display produk yang kita jual. Nah, tidak jarang foto yang kita gunakan sebagai display ini dicuri oleh orang lain. Padahal orang lain tersebut mungkin penipu dan sebagainya. Oleh karena itu, kita dapat mensiasati hal tersebut dengan contohnya memberi watermark pada foto yang akan kita gunakan sebagai display. Yang ketiga yaitu perang saudara. Nah, tidak dipungkiri bahwasannya di marketplace itu kan banyak sekali penjual-penjual yang produknya sama dengan kita. Oleh karena itu, kadang terjadi banting-bantingan harga. Misalkan ada yang penjual yang menawarkan harga dengan terlalu murah dan sebagainya. Yang keempat, tantangan yang bakalan kita hadapi itu adanya return to sender. Yang kelima yaitu salah kirim produk. Ya, kalau ini mungkin bisa saja karena adanya misalnya antara penjual dan pembeli. Misalkan pembeli pesannya A, ternyata kita malah kirim B dan pembeli tidak terima, dan itu bisa mempengaruhi rating toko kita di marketplace. Selanjutnya yaitu tantangan stok habis atau tidak tersedia, baik itu dari supplier yang stoknya kosong kepada kita ataupun kita sendiri yang produksinya itu sudah habis gitu, barangnya belum memproduksi lagi. Selanjutnya yaitu customer is the king. Jadi pembeli itu sebagai raja, sehingga mereka itu ingin diperlakukan dengan baik oleh kita sebagai penjual di marketplace. Oleh karena itu, kita harus melakukan mereka dengan sebaik mungkin sehingga mereka mau membeli produk dari kita.
Yang kedelapan ini berkaitan dengan sistem marketplace sendiri gitu. Bisa saja karena kebijakan-kebijakan tertentu kita akunnya kena suspend atau kena moderasi, bahkan bisa saja adanya pencabutan star seller pada toko kita. Yang selanjutnya tidak kalah penting nih, kita harus berbeda dari orang biasa. Ya, secara garis besar nih, mindset manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang orang yang memiliki fixed mindset atau pola pikir yang beku, di mana segala sesuatu itu harus seperti ini gitu, tidak bisa berubah, tidak bisa berkembang, dan lain sebagainya. Ada juga orang yang memiliki grow mindset atau pola pikir yang berkembang, bahwasanya segala sesuatu itu mungkin untuk berubah, mungkin untuk berinovasi, mungkin untuk diperbaiki, dan lain sebagainya. Nah, kita harus selalu bisa menjadi orang yang memiliki grow mindset, bahwasannya segala sesuatu itu bisa diatasi, bisa diperbaiki, bisa dikembangkan. Sebenarnya seperti apa sih mindset orang sukses di marketplace? Yaitu yang pertama, pelajari cara berpikir orang sukses. Biasanya orang sukses ini memikirkan 1-2 langkah lebih maju daripada orang biasa, sehingga dia bisa memikirkan solusi-solusi tertentu yang biasanya tidak terpikirkan oleh orang-orang kebanyakan. Yang kedua, harus menghindari 3 sifat berbahaya, yaitu judging, excusing, dan blaming. Jangan pernah menghakimi segala sesuatu itu mentok, tidak bisa diselesaikan, ataupun menyalahkan keadaan dan situasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mindset yang perlu ditanamkan yaitu harus smart, harus bisa memikirkan bagaimana solusi dari tantangan-tantangan yang dihadapi dalam dunia bisnis, khususnya di marketplace yang sedang kita jalankan. Kesimpulannya, orang yang ingin sukses di marketplace harus memiliki mindset positif yang harus tetap tumbuh dalam dirinya. Dan setiap orang tentu berhak mengambil bagian menjadi sukses di marketplace. Selanjutnya, Anda juga sudah mengerti mindset produk laris di marketplace itu seperti apa, sehingga rasa-rasanya nih sulit dipercaya jika Anda tidak dapat memastikan menang dalam setiap proses penjualan Anda. Oleh karena itu, teruslah positif dengan membangun lingkungan yang positif, karena dengan lingkungan yang positif, Anda bisa terus merasakan energi positif dalam diri Anda. Sekian pemaparan dari kelompok 8, semoga materi yang kami paparkan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.